Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Agustina dengan NIM 221221017 dari kelas PKI 2A. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hadis, sunnah, khobar, dan ansar secara bahasa dan istilah. Yang pertama yaitu hadis. Hadis secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab al-hadis yang jamaknya al-hisan atau al-hudson. Dari segi bahasa, kata tersebut memiliki banyak makna. Di antaranya yang pertama yaitu al-jadid atau yang baru, lawan dari al-qadim atau yang lama. Yang kedua yaitu al-khobar, yaitu kabar atau berita. Dapat dimaknai bahwa dari segi bahasa, hadis dapat dimaknai adalah sebuah berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para pengikutnya. Hadis secara istilah diungkapkan dari beberapa ulama yang telah mendefinisikan makna entah yang bermakna sederhana ataupun luas. Seperti tokoh Al-Jad Al-Khatib, beliau lebih cenderung menggunakan lafadz as-sunnah, misalnya memberikan definisi yang artinya setiap yang berasal dari Rasulullah dari perkataan, perbuatan, takrir, sifat fisik, akhlak, sejarah, baik sebelum diutus menjadi Rasul, seperti tahanuts di Gua Hira atau sesudahnya. Sedangkan yang kedua yaitu sunnah. Sunnah menurut bahasa memiliki banyak arti, diantaranya yaitu al-ajah, yaitu suatu perjalanan yang diikuti, baik perjalanan baik atau perjalanan buruk. Sunnah menurut istilah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, diantaranya yaitu salah satunya ulama ahli hadis mendefinisikan yaitu segala perkataan Nabi, perbuatan, dan segala tingkah lakunya. Sedangkan yang ketiga yaitu khobar. Secara bahasa, khobar diartikan an-naba yang artinya berita. Berita yang disampaikan dari seorang pada orang lain, yang artinya kabar itu adalah segala sesuatu yang datang dari Rasulullah ataupun yang lainnya, yaitu sahabat beliau, para tabi'in, tabi'in atau generasi setelahnya. Khobar secara istilah terdapat beberapa pendapat, diantaranya yaitu sebagai ulama membedakan khobar dengan hadis. Hadis berasal dari Nabi, sedangkan khobar dari selain beliau, seperti dari sahabat, tabi'in, atau yang lain. Yang terakhir yaitu asar. Asar dari segi bahasa diartikan dengan yaitu peninggalan atau bekas sesuatu. Yang dimaksudkan yaitu peninggalan atau bekas Nabi, karena hadis itu peninggalan beliau yang datang dari sahabat, tabi'in, atau generasi setelah mereka. Asar secara istilah adalah sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat atau mauquf dan tabi'in, baik perkataan maupun perbuatan. Sedangkan materi yang kedua yaitu sejarah hadis prakodifikasi pembukuan. Masa prakodifikasi hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Istilah hadis biasanya mengacu pada segala sesuatu yang disarankan kepada Nabi. Sedangkan pra itu memiliki makna sebelum, sehingga masa prakodifikasi hadis yaitu waktu sebelum akan dibubuhkannya hadis secara resmi. Selanjutnya, perkembangan periode hadis pada masa Rasulullah. Hadis pada masa dikenal dengan asar al-wahyi wal al-takwin, yaitu masa turun wahyu dan membentuk masyarakat Islam. Keadaan seperti ini menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama pada ajaran Islam. Perkembangan periode hadis pada masa Rasulullah. Cara Rasulullah menyampaikan hadis kepada para sahabat yaitu dengan cara melalui majelis ilmu. Yang kedua yaitu melalui sahabat-sahabat dengan mendorong keluarga dan sahabatnya. Yang ketiga yaitu melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka. Selanjutnya yaitu perkembangan periode hadis pada masa
Rasulullah. Larangan menulis hadis pada masa Rasulullah yaitu karena Rasulullah khawatir hadis akan bercampur dengan Al-Quran yang saat itu masih proses penurunan. Oleh karena itu, Nabi melarang keras kepada para sahabat untuk menulis dan mencatat hadis agar tidak bercampur dengan Al-Quran Al-Karim. Yang kedua yaitu diperbolehkannya menulis hadis di masa Rasulullah. Nabi melarang hadis karena di kesempatan lain Nabi memperbolehkannya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar. Ia berkata, aku pernah menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasul. Aku ingin menjaga dan menghafalkannya, tapi orang Quraisy melarang untuk melakukannya. Mereka berkata, kamu hendak menulis hadis pada Rasulullah bersabda dalam keadaan marah dan senang. Perkembangan periode hadis pada masa sahabat, yaitu pada masa Abu Bakar, yaitu beliau masih merasa kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis. Yang kedua yaitu pada masa Umar bin Khattab, yaitu sudah banyak dilakukan dibandingkan pada zamannya Abu Bakar. Yang ketiga pada saat Utsman bin Affan, yaitu kegiatan umat Islam dalam periwayatan hadis telah lebih banyak dilakukan dari kegiatan periwayatan pada masa Umar. Yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali ini hanya bersedia menerima riwayat hadis setelah periwayat hadis yang bersangkutan mengucapkan sumpah bahwa hadis itu disampaikan secara benar-benar. Perkembangan periwayat hadis pada masa tabi'in, yaitu yang pertama di Mekah dengan tokoh kalangan seperti Aisyah dan Abu Hurairah. Yang kedua yaitu Mekah dengan sahabat Ibnu Abbas. Yang ketiga yaitu Kufah dengan tokoh sahabatnya yaitu Abdan bin Abdullah. Yang keempat yaitu di Basrah dengan tokoh Utbah bin Ghazwan. Yang kelima Syam dengan tokoh Mu'ad ibn Jamal. Yang keenam yaitu di Mesir dengan tokohnya Abdul Allah bin Amr bin As. Sedangkan yang ketiga yaitu pembagian hadis dari segi kuantitas, jumlah perawi dan kualitasnya. Yang pertama yaitu ada hadis mutawatir. Secara etimologi, mutawatir sama artinya dengan mutatabi, yaitu yang beriringan antara satu dengan yang lainnya. Secara terminologis, hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang menurut adat mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Hadis mutawatir ini terbagi menjadi dua, yaitu mutawatir. Yang pertama yaitu mutawatir latsi, yaitu hadis yang secara tekstual diriwayatkan persis sama baik redaksi maupun bentuknya oleh sekelompok orang yang tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta sejak dari awal sanad hingga akhir sanad. Yang ketiga yaitu mutawatir maknawi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang tidak mungkin sepakat berdusta dan secara maknawi memiliki konotasi makna yang sama meskipun secara redaksi berbeda. Yang kedua yaitu hadis ahad. Hadis ahad ini memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama hadis masyhur. Menurut Ibnu Hajar menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis masyhur adalah hadis yang memiliki jalur periwayatan lebih dari 2 jalur, tetapi tidak mencapai tingkat kemutawiran. Yang kedua yaitu hadis aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang rawi dari 2 orang rawi yang lain. Yang C yaitu hadis gharib. Pembagian hadis dari segi kualitas, yaitu ada yang pertama yaitu hadis sahih, adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, kuat hafalannya, sanadnya bersambung, tidak ganjil dan tidak cacat. Yang kedua yaitu hadis hasan, memiliki kriteria yang sama dengan hadis sahih, yaitu hanya berbeda dalam hal hafalan atau rawinya kurang kuat hafalannya. Yang ketiga yaitu hadis dhaif, adalah hadis yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syarat hadis sahih maupun hasan. Pembagian hadis dhaif. Yang pertama yaitu dhaif karena terputusnya sanad. Yang kedua yaitu dhaif karena rawinya. Yang ketiga yaitu dhaif karena lemahnya hafalan. Yang
yang keempat yaitu dhaif karena kejanggalan dan kecacatan. Yang terakhir yaitu dhaif karena sandarannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.